Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, cuaca hujan terpantau sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan Jabodetabek. Biasanya musim hujan seperti saat ini diikuti dengan bahaya bencana hidrometeorologi. Apa itu sebetulnya bencana hidrometeorologi? Itulah yang akan menjadi pembuka pada fact check kita siang hari ini. Kita menuju ke slide pertama untuk melihat definisi dari apa itu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameter. Berbagai parameter yang dimaksud di sini seperti peningkatan curah hujan, kemudian penurunan curah hujan, suhu ekstrim, bahkan hingga cuaca ekstrim ini seperti hujan yang kemudian disertai angin kencang, kilat, dan petir. Jadi bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim. Ini yang harus digarisbawahi. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat jenis-jenis dari bencana hidrometeorologi itu sendiri. Yang pertama adalah kita lihat di sini adalah kekeringan pemirsa. Jadi ketika kita berbicara soal bencana hidrometeorologi tidak melulu terkait dengan bencana-bencana ikutan setelah ada cuaca hujan deras misalkan seperti yang terjadi pada tanggal 7 November kemarin. Tetapi karena cuaca ekstrim panas yang melebihi suhu normal pun ini juga terdampak atau tergolong menjadi bencana hidrometeorologi sehingga menimbulkan yang namanya adalah kekeringan. Berikutnya adalah peristiwa angin kencang, ini juga menjadi salah satu jenis bencana hidrometeorologi. Pohon tumbang, kemudian tanah longsor, cuaca ekstrim seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, hujan yang kemudian disertai dengan angin kencang, petir, dan kilat. Dan yang terakhir adalah banjir dan genangan. Mungkin menjadi pertanyaan, apa sebetulnya perbedaan antara banjir dan genangan? Ini adalah serupa tapi tak sama. Jadi ada perbedaan yang sangat tipis di situ, yaitu kalau kita berbicara soal banjir dan genangan, ada dua faktor pembedanya. Yang pertama adalah kalau sebuah wilayah itu ada genangan air tidak sampai dengan atau tidak lebih dari 1 kali 24 jam, maka itu akan tergolong sebagai genangan. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa banjir dan genangan itu perbedaannya terletak pada ketinggian. Jika maksimal adalah 40 cm, maka itu dikatakan genangan. Tetapi kalau sudah lebih dari 40 cm, maka ini bisa dikatakan banjir. Itu adalah perbedaan antara banjir dan genangan. Kita menuju ke slide berikutnya pemirsa. Untuk melihat data-data atau terkait dengan bencana hidrometeorologi bulan November 2021 atau di bulan ini pemirsa. Kita lihat di awal bulan November, tepatnya pada tanggal 4 November 2021, banjir bandang terjadi di Kota Batu, tepatnya di kawasan atau kecamatan Bumi Aji yang terparah atau terkena dampak paling parahnya. Dan di situ menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Dan sebelumnya dilaporkan ada 1 orang yang dikabarkan hilang, tetapi ini sudah diperbaharui data oleh BPBD setempat. Kemudian terdampak lainnya adalah 43 rumah mengalami kerusakan. Kemudian di tanggal 7 November kita melihat ada 4 peristiwa di sini pemirsa. Yang pertama banjir di Jakarta. 91 RT terendam dan 56 KK mengungsi. Kemudian tanah longsor di Depok, ini terdampaknya adalah 1 rumah, ini terdampak dari adanya tanah longsor tersebut. Berikutnya yang keempat adalah tanah longsor di Kabupaten Bogor. Ini mengakibatkan jalan penghubung tidak hanya 2 desa, tapi dari beberapa desa ini terhambat, jadi tertutup, aksesnya terputus, tidak bisa dilewati oleh kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Berikutnya pohon tumbang di Kota Tangerang, ini menutup akses Jalan Parung Jaya yang sempat lumpuh selama beberapa jam. Kemudian ada inisiatif dari masyarakat untuk membantu petugas sehingga kendaraan roda 2 minimal bisa lewat terlebih dahulu. Kemudian kurang lebih pada tanggal 7 November pukul 18 waktu Indonesia Barat, pohon tumbang sudah berhasil terevakuasi dan jalanan bisa kembali dilewati oleh masyarakat dengan berbagai kendaraannya. Kemudian kita akan melihat mengenai bencana hidrometeorologi terparah dalam beberapa kurun waktu tertentu, yaitu kita ambil periode waktunya adalah 2000 sampai dengan 2021. Tentu ini tidak menjadi kelima peristiwa saja yang terjadi dalam 5 tahun atau dalam waktu 21 tahun tersebut pemirsa. Tapi ini kita ambil yang dampaknya terparah. Masih ada beberapa list
bencana lainnya yang terjadi di kurun waktu tersebut. Yang pertama di tahun 2007, kita ingat ada banjir di kawasan Jakarta pada saat itu mengakibatkan 79 orang meninggal dunia dan ratusan ribu orang mengungsi. Jadi bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tapi ratusan ribu orang mengungsi karena begitu parahnya bencana banjir pada saat itu di Jakarta tahun 2007. Di tahun 2010, banjir bandang di Papua Barat mengakibatkan sebanyak 150 orang meninggal dunia dan ribuan rumah pun mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak sedang, rusak ringan, hingga rusak berat. Kemudian banjir bandang di Aceh, 24 orang meninggal dunia dan kerugian material yang dialami oleh masyarakat setempat ini mencapai miliaran rupiah secara total atau secara kumulatif. Berikutnya, di tahun 2014 ada longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa. Data yang kami kumpulkan di situ mengakibatkan 20 orang meninggal dunia dan sebanyak 88 orang dinyatakan hilang sampai dengan saat ini, tahun 2021 atau 7 tahun setelah kejadian masih dinyatakan 88 orang hilang. Di tahun 2021 ada juga angin kencang yang terjadi di kawasan Wonogiri. Ini terjadi di kawasan Provinsi Jawa Tengah, akibatnya ada 1 orang meninggal dunia. Ini merupakan petani yang saat itu sedang bekerja, kemudian akibat angin kencang ada pohon yang kemudian jatuh dan menimpa petani tersebut. Akibatnya sang petani meninggal dunia di lokasi kejadian, sehingga aliran listrik juga terputus pada saat itu, pemirsa. Namun setelah ada dilakukan upaya-upaya lanjutan oleh pihak-pihak terkait, akhirnya listrik pun bisa kembali teralirkan ke rumah-rumah masyarakat. Berikutnya ini adalah daerah rawan bencana hidrometeorologi. Ini berdasarkan sumber dari BNPB yang pada saat itu dikatakan atau disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito. Kita melihat dari 34 provinsi di Indonesia, setidaknya ada 4 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, yang paling rawan terkena bencana hidrometeorologi. Kita akan breakdown per provinsi. Di Provinsi Jawa Barat ada 3 kabupaten yang tergolong rawan, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Kemudian di Jawa Tengah ada Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas yang tergolong rawan bencana hidrometeorologi. Berikutnya bergeser ke timur lagi, yaitu tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Ada 3 kabupaten yang juga tergolong rawan, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Situbondo. Kemudian untuk Sulawesi Selatan ada juga 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Bone. Ada sudah kejadian bencana hidrometeorologi di awal November 2021. Sudah ada warning dari BNPB untuk beberapa wilayah yang tergolong rawan bencana hidrometeorologi. Diharapkan semoga ini bisa menjadi early warning bagi pemerintah daerah untuk bisa sigap mempersiapkan dirinya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka kita akan membahas mengenai dengan mitigasi bencana hidrometeorologi. Yang pertama adalah terkait dengan mitigasi nomenklatur. Mitigasi nomenklatur maksudnya adalah bagaimana pemerintah daerah yang terletak di paling bawah, entah itu di tingkat kecamatan, kelurahan, atau bahkan di tingkat kabupaten kota, bisa bergerak cepat, bisa bergerak masif untuk memperbaiki jalan infrastruktur misalnya. Atau dengan mengadakan atau pengadaan waduk, misalkan di wilayah itu sudah sering kali terjadi bencana banjir. Kemudian terkait dengan edukasi pada masyarakat. Ini juga diharapkan bisa dilakukan dari lingkup terkecil, dari keluarga. Atau bisa juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan anak-anak. Atau juga bisa dilakukan di tingkat terkecil, misalkan RT RW. Untuk apa? Supaya masyarakat bisa memahami potensi bencana apa yang bisa terjadi di sekitar daerah mereka. Ketika masyarakat mengenali lingkungannya, maka mereka bisa dengan sigap, dengan siap itu memposisikan diri mereka. Yang terakhir adalah, upaya terakhir mitigasi adalah menghentikan aktivitas merusak lingkungan. Contoh yang paling simpel, jangan membuang sampah sembarangan. Seperti yang terjadi tanggal 7 November 2021 kemarin pada saat beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir. Banyak sampah rumah tangga di situ. Bungkus atau bekas dari sabun
pakaian, kemudian ada bekas bungkus jajanan. Semuanya muncul ketika banjir itu datang. Inilah yang betul-betul harus dihimbau. Masyarakat juga harus bergerak aktif menyayangi lingkungan, bukan hanya terus menuntut pemerintah untuk bisa melakukan pencegahan, tapi masyarakat juga sebaiknya mengambil peran di situ. Di sisi lain, pemerintah juga harus terus mengambil sikap siap siaga dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Sementara demikian paparan fact check untuk kali ini. Kembali ke rekan Vera. Baik, terima kasih Reno Rex atas paparan Anda.